wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam sejahtera, selamat malam Ibu Dr. Uun Yanuhar, Sarjana Perikanan, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Ichtiologi, dan teman-teman semua yang ada di kelas. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang sistem syaraf ikan yang beranggotakan saya, Wahida Argarita Wardani, selaku moderator, Desi Natalia Hutapea, Dia Wulansari, Zulfaida Sakiatul Mahmudah, Putri Khumairah Askiyah, Febi Salsabila Faradis, Sabdania Sabita, Bilkis Putri Sukandi, Ayu Marcella, Nashwa Putri Amelia, Putri Nur Fauziah, Ervinda Meika Pawestri, Juanda Ristama Putra, dan Brilian Fatih Prima selaku presentator. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan materi kami tentang sistem syaraf pada ikan. Syaraf adalah organ yang paling dulu dibentuk dari lapisan terluar atau yang biasa kita sebut eksoderm, yang berfungsi sebagai penghubung. Sistem syaraf bersama-sama dengan sistem hormonal mengatur peranan penting dalam koordinasi dan pengaturan semua aktivitas yang berlangsung dalam tubuh. Sistem syaraf adalah sebagai sistem koordinasi untuk mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan dan perubahan status kehidupan, atau yang bisa kita sebut reproduksi dan sebagainya. Perubahan lingkungan akan diinformasikan ke sistem saraf atau saraf pusat dan sebagainya. Saraf akan merangsang kelenjar endokrin untuk mengeluarkan hormon-hormon yang hormon dikirim ke organ target dan aktivitas metabolisme dibutuhkan yang akan merangsang jaringan-jaringan. Dikutip dari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur I Gede Suranaya Pandit, MP pada tahun 2011. Pada materi kelompok kami yang membahas tentang sistem syaraf pada ikan, kami melampirkan daftar isi yang mencakup materi-materi sistem syaraf pada ikan. Yang pertama adalah definisi sistem syaraf ikan. Yang kedua, jenis-jenis syaraf pada ikan. Yang ketiga adalah struktur otak. Yang keempat, syaraf kranial. Yang kelima, syaraf bony fish. Yang keenam, spinal cord. Yang ketujuh adalah sistem indera pada ikan. Yang kedelapan adalah indera penglihatan. Yang kesembilan, indera penciuman. Dan yang terakhir, ke-10 adalah indera pendengaran. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan materi kami dan akan dibuka oleh presentator pertama kami yang akan menjelaskan tentang definisi sistem syaraf ikan. Apa sih sistem syaraf ikan tersebut? Mari kita simak video berikutnya. Kepada presentator pertama, saya persilahkan. Baik, ini adalah sistem syaraf pada ikan. Terdapat neuron, akson, dendrit, sel body, node of Ranvier, nukleus, lalu sequence cell, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ikan menerima rangsang dan dari lingkungannya melalui organ perasa. Rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Respon yang diberikan oleh otak dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Sel-sel saraf mulai berkembang sejak permulaan stadia embrio dan berasal dari lapisan germinal terluar atau disebut dengan ektoderm. Unit terkecil dari sistem saraf disebut neuron atau sel saraf. Setiap neuron terdiri atas inti dan jaringan yang disebut dengan perpanjangan sel. Lalu, perpanjangan sel terdiri atas dendrit berfungsi sebagai penerima impuls dan akson berfungsi sebagai penerus impuls. Pertemuan antara akson dan dendrit dari sel saraf lainnya disebut dengan sinapsis. Sistem saraf pada ikan terdiri dari sistem saraf pusat atau disebut dengan sistema nervorum central, disusun oleh otak
yang disebut dengan encephalon, dan sumsum tulang belakang yang disebut dengan medulla spinalis. Yang kedua, ada sistem saraf tepi yang disebut dengan sistema nervorum perifericum, disusun oleh saraf otak atau disebut dengan nervi cerebralis, dan saraf spinal disebut dengan nervi spinalis. Yang ketiga, ada sistem saraf otonom disusun oleh sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik. Yang keempat, ada organ perasa khusus, yaitu disebut dengan special sense organs. Lalu terurai as organ, gurat sisi yang disebut dengan linear literalis. Lalu hidung, telinga, dan mata. Yang dikutip dari buku Profesor Dr. Insinyur IGD Suranaya Pandit MP tahun 2011. Terima kasih kepada Brilian Fatih Prima atas penjelasan yang pertama tentang definisi sistem syaraf pada ikan. Untuk materi selanjutnya, yang merupakan apa sih jenis-jenis syaraf pada ikan? Kepada presentator kedua, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis saraf pada ikan. Berdasarkan pada fungsi organ yang dirangsang, saraf dapat digolongkan atas 1. Saraf cerebrobinalis, yaitu saraf yang merangsang otot bergaris atau striated muscle. 2. Saraf otonom atau vegetatif, yaitu saraf yang merangsang jantung atau cardiac muscle. Urat daging licin atau smooth muscle, dan kelenjar-kelenjar. Berdasarkan atas fungsi dari rangsang itu sendiri, saraf dapat digolongkan atas 1. Saraf sensibel atau efferent, yaitu saraf yang meneruskan rangsang dari perifer atau sistem saraf tepi ke pusat atau sistem saraf pusat. Yang kedua, saraf motoris atau efferent, yaitu saraf yang meneruskan rangsang dari pusat ke perifer saraf penghubung, yaitu saraf yang menghubungkan antara jenis saraf yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, antara saraf sensibel dengan saraf motoris. Dikutip dari buku Profesor Dr. Insinyur IGD Suranaya Pandit MP pada tahun 2011. Nah, teman-teman, masih materi awal kan? Semoga tidak bosan ya. Nah, terima kasih kepada Sabdania Sabita atas penjelasan materi jenis-jenis syaraf pada ikan. Selanjutnya, kita akan berlanjut kepada struktur otak. Apa sih dan apa saja struktur otak tersebut? Untuk selanjutnya, pada presentator ketiga, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang definisi otak. Otak ikan hanya dapat dilihat jika tulang-tulang pembungkusnya telah dibuka. Untuk itu, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pembedahan secara hati-hati terhadap bagian kepala ikan agar otak yang akan diamati dapat terlihat dengan jelas. Pembuatan preparat otak akan lebih mudah jika menggunakan ikan yang sudah diawetkan karena otak tersebut telah mengeras. Kepala ikan dipotong tepat pada bagian tengkuk dengan pisau yang tajam, sehingga kepala terlepas dari badan. Potongan kepala tersebut diletakkan secara tegak dengan mulut terletak di sebelah atas. Kemudian, pemotongan dilakukan pada bagian atas kepala tersebut sampai pisau mencapai daerah sekitar mata. Setelah itu, pisau diarahkan pada bagian pinggir saja untuk mencegah agar otak tidak teriris. Kemudian, pada slide selanjutnya, terdapat gambar otak dan juga berisi materi. Bagian atas kepala tersebut dikuakkan sehingga otak ikan akan nampak dari bagian atas atau tampak dorsal. Untuk melihat otak dari arah samping atau tampak lateral. Kepala digunting dari arah mulut ke belakang secara hati-hati sehingga kepala terbelah dua. Jika bagian kepala tersebut dikuakkan, maka terlihat otak ikan dari arah samping. Untuk melihat otak dari arah bawah atau tampak ventral, maka otak tersebut harus dikeluarkan dari rongganya. Pemotongan harus dilakukan secara hati-hati karena harus menggunting beberapa urat saraf atau nervus cerebralis. Di antaranya saraf optik atau nervus opticus, saraf olfaktori atau nervus olfactirus, dan beberapa saraf lainnya.
dikutip dari buku Profesor Dr. Insinyur I. Gede Swaranaya, Pandit MP pada tahun 2011. Baik teman-teman, pada materi otak, kita akan membahas tentang bagian-bagiannya. Nah, kita bisa melihat pada materi dan gambar yang ada pada slide ini. Yang pertama, kita bisa melihat ada traktus olfaktori. Yang kedua, terdapat organ yang disebut lobus olfaktori. Yang ketiga, cerebral hemisphere. Yang keempat, lobus opticus. Dan yang terakhir adalah cerebellum. Next. Untuk materi struktur-struktur otak akan saya sampaikan dan saya titipkan pada presentator-presentator berikut. Untuk presentator, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah tentang telencephalon atau cerebrum. Telencephalon atau cerebrum letaknya di bagian otak depan dan terdiri dari cerebral hemisphere dan rhinecephalon yang kegunaannya sebagai pusat dari segala hal yang berhubungan dengan pembauan. Fungsi telencephalon meliputi antara lain yang pertama mengatur indera penciuman atau olfaction. Pada ikan yang mengutamakan indera penciuman untuk berburu mangsa, maka bagian olfactory lobes membesar. Dan yang kedua, berfungsi sebagai pengatur tingkah laku. Saraf kranial 1 atau saraf olfactory merupakan saraf utama yang keluar dari daerah otak depan ini. Pada jenis-jenis ikan tertentu yang menjadikan penciumannya sebagai alat utama untuk berburu mangsa, otak bagian depan ini lebih berkembang. Misalnya yang pertama pada ikan tilapia. Pada ikan tilapia tertentu, fungsi dari telencephalon adalah sebagai insting untuk melindungi dan mengasuh anak-anaknya. Kerusakan pada telencephalon pada ikan tilapia akan mengakibatkan ikan tilapia akan kehilangan instingnya terhadap anaknya atau bersifat tidak acuh pada anaknya. Yang kedua, pada ikan beta splendens. Pengerusakan telencephalon akan mengakibatkan ikan kehilangan tingkah laku seksnya. Yang ketiga, pada ikan goldfish atau Characius auratus, ketika diteliti, kerusakan telencephalon akan mengakibatkan ikan kehilangan spontanitas untuk mengenali lingkungannya. Dikutip dari buku Dr. Yuni Kaliwati, SPI, MSI, dan Profesor Insinyur Diana Arfiati, MS, tahun 2017. Selanjutnya ada diencephalon atau otak tengah. Terletak pada bagian belakang telencephalon. Bagian ventral dari diencephalon adalah hipotalamus, bagian dorsalnya epitalamus, dan bagian lateralnya dinamakan talamus. Epitalamus adalah bagian yang nampak pada dorsal dari otak. Struktur yang paling nyata ialah dua tonjolan dorsal yang tunggal, yaitu epifise atau organ pineal di sebelah belakang dan parafise organ parapineal di sebelah depannya. Keduanya tumbuh sebagai evaginasi dari diencephalons embrio. Pada silostomata, dinding otak yang terdapat di atas badan pineal menjadi transparan dan kulit kepala yang ada di atasnya tidak mempunyai pigmen. Dengan demikian, cahaya yang sampai di kepala ikan ini akan mengenai badan pineal. Beberapa ikan hiu atau squaliformes pun ada yang tidak berpigmen pada daerah kepala tersebut. Tetapi badan pinealnya kurang berkembang bila dibandingkan dengan silostomata. Ikan-ikan yang mempunyai kulit kepala transparan umumnya hidup di daerah yang agak dalam dan termasuk yang suka berlayar vertikal. Ikan yang bersifat fototaksis positif, di kepalanya terdapat daerah yang tidak berpigmen dan atap kranial yang transparan di atas diencephalon. Dan sebaliknya, ikan yang bersifat fototaksis negatif, pada kepalanya terdapat jaringan yang menghalangi cahaya. Ada 3 klasifikasi ikan berdasarkan otak pineal, yaitu yang pertama fototaksis, memiliki tulang tengkorak atas yang tidak berpigmen atau transparan. Yang kedua fototaksis, memiliki tulang tengkorak atas yang berpigmen atau avaque. Yang ketiga fototaksis yang bervariasi tentang cahaya, tapi punya cartofore yang mampu mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Dikutip dari buku Dr. Yuni
dikutip dari buku Dr. Yuni Kilawati, SPI, MSI, dan Profesor Insinyur Diana Arfiati, MS pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu mesencephalon. Mesencephalon adalah otak pada bagian tengah yang memiliki ukuran relatif besar. Untuk vertebrata, mesencephalon mempunyai satu pasang lobus opticus yang merupakan atap mesencephalon. Lobus opticus terletak pada bagian dorsal yang menjadi pusat refleks dari penglihatan ikan dan menerima serabut-serabut eferen dari organ retina. Lobus opticus pada bagian bawahnya tersusun oleh tegmentum yang terletak pada bagian ventral yang berperan sebagai pusat dari sel-sel motorik, dan tektuk optikum pada bagian atasnya yang berperan sebagai koordinator dalam melayani rangsangan penglihatan dari lingkungan. Besar kecilnya ukuran dari optik lobus dipengaruhi oleh seberapa visual ikan tersebut. Pada mesencephalon terdapat tonjolan yang disebut cerebellum yang mempunyai fungsi utama, yaitu yang pertama menjaga keseimbangan tubuh ikan di dalam air, yang kedua mengatur daya orientasi ikan terhadap ruang lingkungan, dan mengatur tegangan otot. Dikutip dari buku Dr. Yuni Kilawati, SPI, MSI, dan Profesor Insinyur Diana Arfiati, MS pada tahun 2017. Baik, selanjutnya adalah mesencephalon atau cerebellum. Menurut dari Dr. Yuni Kilawati, SPI, MSI, dan Profesor Insinyur Diana Arfiati, MS pada tahun 2017, mesencephalon merupakan bagian otak yang cukup besar dan terletak di belakang mesencephalon. Mesencephalon terdiri dari yang pertama korteks. Korteks terdiri lagi menjadi lapisan molekuler, lapisan sel Purkinje, dan lapisan sel granuler. Yang kedua adalah medula. Mesencephalon atau cerebellum mengatur sistem koordinasi otot yang mencakup orientasi berenang, maintenance muskulatur, dan menjaga keseimbangan tubuh atau hubungan lateral line. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah mesencephalon atau medula oblongata. Menurut buku yang ditulis oleh Dr. Yuni Kilawati, SPI, MSI, dan Profesor Insinyur Diana Arfiati, MS, yang diterbitkan pada tahun 2017, mesencephalon merupakan bagian otak paling belakang atau posterior dengan membran oblongata sebagai komponen utamanya. Komponen ini merupakan pusat untuk menyalurkan rangsangan keluar melalui saraf kranial. Mesencephalon merupakan pusat dari saraf sensorik, kecuali pada saraf kranial penciuman dan penglihatan. Pada ikan Clupea palasi dan Trichiurus sp, medula oblongata membesar. Di bagian ini terdapat organ yang dinamakan cristae membran, yang diduga ada hubungannya dengan kecenderungan ikan untuk berkelompok. Mesencephalon berfungsi untuk mengatur tingkah laku ikan, contohnya schooling behavior pada herring, gustatory, dan tactical impulse atau sentuhan dan rasa. Contohnya barbel crab atau Cyprinus carpio respiratory and osmoregulatory function, dan juga untuk menjaga keseimbangan pada saat ikan berenang. Terima kasih atas presentator-presentator yang baru saja mempresentasikan tentang struktur otak dan bagian-bagiannya. Nah, teman-teman, saat ini kita akan berlanjut pada materi keempat, yaitu materi syaraf kranial. Apa sih yang disebut syaraf kranial tersebut? Untuk presentator keempat, saya persilahkan. Di keempat ada syaraf kranial. Berikut ini saya lampirkan beberapa gambar mengenai bagian-bagian dari syaraf kranial. Next. Syaraf kranial dari otak terdapat 11 syaraf otak yang menyebar ke organ-organ sensori tertentu dan otot-otot tertentu. Sebagian besar syaraf otak tersebut berhubungan dengan bagian-bagian kepala, tapi ada juga yang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh. Yang pertama ada syaraf termial atau SO. Syaraf kecil yang bergabung dengan SC1 atau syaraf olfaktori berhubungan dengan otak depan. Serabut-serabut syarafnya tersebar mengelilingi bulbus
olfaktorius fungsinya mungkin meliputi sensori somatik dan sensori khusus. Yang kedua ada syaraf olfaktori atau ST1, menghubungkan organ olfaktorius dengan pusat olfaktoris otak depan, berfungsi membawa impuls bau-bauan. Yang ketiga ada syaraf optik atau ST2, menghubungkan retina mata dengan spektrum optikum, berfungsi membawa impuls penglihatan. Yang keempat ada syaraf oculometer atau ST3, merupakan syaraf motor somatik yang mengatur otak mata, musculus obliquus inferior, musculus rectus superior, musculus rectus inferior, dan musculus rectus internal yang berhubungan dengan otak mesencephalon. Yang kelima ada syaraf trochlear atau ST4, berhubungan dengan otak mesencephalon, merupakan syaraf motor somatik yang menginervasi otak mata musculus obliquus superior yang dikutip dari buku Dr. Yuni Kilawati SPMSI. Nah, syaraf kranial tersebut dikutip dari buku Dr. Yuni Kilawati, Sarjana Perikanan Magister Sains, dan Profesor Insinyur Diana Arfiati, MS pada tahun 2017. Baiklah, terima kasih Najwa Putri Amelia atas penjelasan yang mendetail tentang syaraf kranial. Baiklah teman-teman, kita akan berlanjut nih pada presentasi yang akan dipresentasikan oleh presentator kami mengenai materi syaraf bonifice. Apa sih syaraf bonifice tersebut dan apakah yang disebut syaraf bonifice untuk ikan? Pada materi kali ini, presentator kelima, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Materi kelima adalah syaraf bonifice. Berikut kami lampirkan gambar bagian otak pada ikan bertulang sejati dengan mencakup keterangan bagian A adalah saluran olfaktori, bagian B adalah lobus olfaktori, bagian C adalah belahan otak, bagian D adalah diencephalon, bagian E adalah kelenjar pineal, bagian F adalah optik chiasma, bagian G adalah lobus optik, bagian H adalah cerebellum, bagian I adalah hipotalamus, bagian J adalah ventricle keempat, bagian K adalah hipofisis, dan bagian L adalah medulla oblongata. Next. Syaraf bonifice hanya dimiliki oleh ikan bertulang belakang sejati, dan berikut adalah pemaparan syaraf bonifice dan fungsinya. Yang pertama adalah syaraf olfaktori, yang mana fungsinya adalah membantu penciuman. Yang kedua adalah optik. Fungsinya adalah membantu penglihatan. Yang ketiga adalah okulomotor, yang fungsinya mengatur 4 otot bergaris pada mata dan otot mata. Yang keempat ada trochlear, yang mana fungsinya yaitu mengatur 1 otot bergaris mata. Yang kelima yaitu trigeminal, fungsinya adalah mengatur otot wajah dan rahang, respon terhadap suhu dan bagian kepala. Yang keenam ada abducens, yang fungsinya yaitu mengatur semua otot bergaris mata. Yang ketujuh ada facial dan akustik, yang fungsinya yaitu menjadi gabungan sistem sensorik dan motorik pada linea lateralis, serta untuk sensitivitas mulut dan kepala. Yang kedelapan yaitu ada glossopharyngeal, merupakan gabungan rasa dan linea lateralis, serta berfungsi mengatur otot insang atau celah insang. Dan yang terakhir yaitu valgus, di mana merupakan gabungan motorik pada insang, rasa, linea lateralis, organ dalam, dan gerak spontan. Dikutip dari buku Dr. Yuni Kilawati, SPI, MSI, dan Profesor Insinyur Diana Arfiati, MS, pada tahun 2017. Wah, terima kasih atas penjelasan syaraf bonifice untuk presentator Zulfaida Zakiatul. Nah, teman-teman, kita akan berlanjut pada materi ke-6, yaitu materi spinal cord. Untuk penjelasan materi mendetail tentang spinal cord, untuk presentator saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi spinal cord dan syaraf spinal.
Next. Berikut kami lampirkan contoh gambar dari potongan melintang spinal cord pada ikan cucut yang dikutip dari Lackler et al. Pada tahun 1997. Next. Spinal cord. Yang pertama yaitu hubungan antara syaraf kranial dan spinal cord. Syaraf kranial merupakan lanjutan dari medula oblongata sampai ke bagian ekor. Yang kedua yaitu spinal cord merupakan berbentuk tabung, tetapi alur pusat-pusat berdiameter kecil dibandingkan dindingnya. Yang ketiga yaitu batas antara medula oblongata dengan spinal cord tidak jelas. Yang keempat, di sekeliling alur pusat atau sentral kanal membentuk pola yang menyerupai sepasang sayap kupu-kupu pada potongan melintang. Pada bagian ini disebut sebagai bahan kelabu. Bahan kelabu terdiri dari sel-sel saraf yang dikelilingi oleh serabut syaraf atau berbahan putih. Serabut syaraf ini kemudian dibungkus dan dikumpulkan dalam satu ikatan dan diselubungi oleh mielin berdasarkan fungsinya. Bahan kelabu sendiri dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sepasang tanduk dorsal atau anterior horn yang memiliki ciri-ciri berjumlah satu pasang dan berfungsi untuk menerima serabut sensori visceral dan somatik. Yang kedua yaitu sepasang tanduk ventral atau posterior horn yang memiliki ciri-ciri berjumlah satu pasang dan berisikan inti saraf motorik. Dikutip dari sumber, Dr. Ya, materi. Dikutip dari sumber Dr. Yuni Kilawati, SPI, MSI, dan Profesor Insinyur Diana Arfiati, MS pada tahun 2017. Next. Yang kedua ada syaraf spinal. Syaraf spinal diatur secara berluas-luas dan muncul dari bahan kelabu sebagai akar dorsal dan akar ventral yang menyatu dan kemudian terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ramus dorsalis. Ramus dorsalis berfungsi untuk mensuplai kulit dan otot pada dinding dorsal tubuh. Yang kedua yaitu ramus ventralis, yang berfungsi untuk mensuplai kulit dan otot pada dinding ventral tubuh. Yang ketiga ada ramus communicans, yang berisi visceral, sensori, dan motor fiber, serta berhubungan dengan organ dalam, yaitu pada sistem syaraf autonomik. Di sebelah bawah kanan, di sebelah bawah kanan terdapat gambar dari potongan melintang spinal cord pada ikan cucut. Terlihat jelas pada gambar di sebelah kanan tersebut berbentuk potongan melintang yang seperti kupu-kupu dan berwarna abu-abu, yang berarti sel syaraf yang dikelilingi serat-serat syaraf yang berwarna putih yang berkumpul menjadi satu ikatan dan diselubungi oleh mielin berdasarkan fungsinya. Dikutip dari sumber Dr. Yuni Kilawati, SPI, MSI, dan Profesor Insinyur Diana Arfiati, MS pada tahun 2017. Sekian materi dari saya tentang spinal cord dan syaraf spinal. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Nur Fauzia sebagai presentator yang menjelaskan tentang spinal cord dan syaraf spinal. Nah, selanjutnya kita mencapai pada materi terakhir, yaitu sistem indera. Nah, teman-teman, semoga teman-teman masih fokus mendengarkan materi kami. Nah, pada sistem indera di ikan, terdapat 3 sistem indera, yaitu sistem indera penglihatan, sistem indera penciuman, dan sistem indera pendengaran. Pada sistem indera akan dijelaskan oleh presentator-presentator kami. Untuk presentator, saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Di sini kami menampilkan gambar struktur organ pada ikan. Yang pertama dari otak, insang, tulang belakang, ginjal, otot, gurat sisi, usus, perut, hati, dan jantung. Next. Sistem indera sendiri membutuhkan bantuan dari sistem syaraf sebagai penghubung antara badan indera dan sistem syaraf pusat. Sistem indera berperan sebagai reseptor otot. Sistem organ indera adalah sel-sel tertentu yang mampu menerima rangsangan dari lingkungan luar ataupun dari dalam tubuh ikan itu sendiri yang kemudian diteruskan sebagai impuls syaraf melewati serabut syaraf menuju susunan syaraf pusat. Next. Berdasarkan sumber rangsangannya, organ indera dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekseptor, yaitu reseptor yang penglihatan dan peraba, menerima impuls dari media di sekitarnya. Yang kedua, proprioseptor, yaitu penerima rangsangan dari otot, sendi, urat, dan kanali semikularis, dan menginformasikan pada organisme sampai seberapa otot harus ditekuk untuk memposisikan diri secara tepat dalam ruangan. Yang ketiga, enteroseptor, yang berfungsi sebagai penerima rangsangan faktor lingkungan yang masuk ke dalam tubuh dan mengatur kinerja kelenjar dan otot polos. Eksteroseptor dan proprioseptor merupakan organ somatik, sedangkan enteroseptor merupakan organ indera visceral. Next. Terdapat 6 golongan organ indera menurut jenis rangsangan yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, fotoseptor adalah golongan indera yang peka terhadap cahaya. Yang kedua, statoreseptor adalah golongan organ yang peka terhadap perubahan posisi tubuh dan ruang. Yang ketiga, kemoreseptor adalah golongan organ yang peka terhadap rangsangan bahan kimia yang ada pada lingkungan. Yang keempat, fonoreseptor adalah golongan organ yang peka terhadap rangsangan gelembung suara dari media yang mempunyai frekuensi yang relatif tinggi. Yang kelima, mekanoreseptor adalah golongan organ yang peka terhadap rangsangan mekanis, misalnya sentuhan, tekanan, atau gesekan. Yang keenam, termoreseptor adalah golongan organ yang peka terhadap rangsangan suhu panas dan suhu dingin. Materi tersebut dikutip dari buku yang ditulis oleh Dr. Yuni Kilawati, SPI, MSI, dan Profesor Insinyur Diana Arfiati, MS, pada 2017. Selanjutnya, indera penglihatan. Penglihatan menjadi bagian penting bagi ikan. Sebagian besar ikan memiliki penglihatan jarak pendek, namun ikan memiliki sudut pandang hampir 360 derajat. Blank spot bagi ikan hanyalah titik yang hampir tepat di belakang ikan. Ikan juga mengenali warna merah, hijau, biru, dan kuning. Beberapa ikan juga memiliki ketertarikan terhadap warna tertentu. Ikan laut sensitif terhadap cahaya dengan bias biru, sedangkan ikan air tawar sensitif terhadap cahaya dengan bias merah. Beberapa ikan memiliki 2 tipe pigmen penglihatan yang proporsinya berubah sesuai dengan migrasi antara air tawar dan laut. Mata pada ikan juga sensitif terhadap perubahan intensitas cahaya yang cepat. Hal ini akan mengakibatkan ikan buta sementara. Bagian mata dari ikan terdiri dari 3 lapisan konsentris, yakni yang pertama lapisan eksternal yang meliputi lapisan sklera dan teras. Yang kedua adalah lapisan medial yang meliputi uvea. Yang ketiga adalah lapisan dalam yang meliputi syaraf dan retina. Selain itu, lapisan tersebut, komponen tambahan mata ikan adalah aqueous humor, corpus vitreus, dan lensa. Yang pertama, sklera, merupakan selubung fibrous terluar, memiliki 3 pasang
musculus oculomotorius yang diinervasi oleh 3 syaraf kranial dan memiliki tulang rawan. Yang kedua adalah lensa mata. Lensa mata pada ikan berbentuk bulat yang difokuskan pada retina saat di dalam air. Lensa merupakan jaringan avaskuler yang terbentuk dari matriks ekstraseluler yang disekresikan oleh sel yang terkandung dalam lensa. Yang ketiga adalah uvea. Uvea merupakan lapisan tengah mata yang terdiri dari koroid dan iris. Koroid membentuk jalanan kapiler subsklera yang menutrisi retina. Koroid berhubungan dengan kelenjar koroid yang aktif mensekresi oksigen dan menakar kadar oksigen dalam mata. Yang keempat adalah retina. Retina pada ikan merupakan jaringan yang sensitif terhadap cahaya. Retina terdiri dari 10 lapisan. Yakni yang pertama, membran pembatas dalam atau ILM. Yang kedua adalah lapisan serat saraf atau NFL. Yang ketiga adalah lapisan sel ganglion atau GCL. Yang keempat adalah lapisan fleksiform. Yang keempat adalah lapisan fleksiform dalam atau IPL. Yang kelima adalah lapisan inti dalam atau INL. Yang keenam adalah lapisan fleksiform luar atau OPL. Yang ketujuh adalah lapisan nuklir luar atau ONL. Yang kedelapan adalah membran pembatas luar atau OLM. Yang kesembilan adalah lapisan fotoreseptor atau PL. Dan yang ke-10 adalah lapisan epitel berpigmen atau PE. Ini adalah foto retina. Dan ini dikutip dari Profesor Dr. Insinyur Igede Suranaya Pandit Magister Pertanian pada tahun 2011. Berikutnya adalah indera penciuman. Dalam menerima rangsangan penciuman pada ikan seperti hewan lainnya yang berperan adalah olfaktori bulb menurut Coard dan Randall 1971. Secara umum, olfaktori ikan serupa dengan organ nasal manusia. Namun, lubang cuping hidung pada ikan jaring terbuka ke rongga mulut. Dasar bentuk hidung dibentuk oleh epitelium penciuman atau mukosa berupa lipatan lamela berbentuk ros. Susunan bentuk dan tingkatan perkembangan lamela sangat bervariasi pada setiap spesies. Menurut Fujaya 2004. Organ penciuman ikan sangat berbeda dengan hewan lain. Organ ini menggambarkan tingkat perkembangan dan habitat ekologis. Menurut Evans 1940, siklostom pada ikan adalah monorinal, yaitu mempunyai satu organ penciuman dengan satu lubang hidung. Pada spesies ikan Telestotei, antara organ pernapasan dan organ penciuman tidak terhubung langsung. Selain itu, susunan bentuk dan lipatan perkembangan lamela sangat bervariasi pada setiap spesies. Di sebelah kanan sudah dilampirkan gambar indera penciuman pada ikan. Next. Indera penciuman bertugas untuk merespon bau. Fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeteksi makanan. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, mengenali feromon sebagai aroma yang membantu untuk memancing lawan jenis ikan untuk melakukan reproduksi. Dan yang terakhir, untuk menghindari predator. Organ untuk penciuman pada ikan berupa kantong di bagian depan kepala. Pada Teleostei terletak di depan mata. Sedangkan pada elasmobranchi terletak di depan mulut. Sel reseptor berupa sel epitelium dan nares atau naris. Beberapa bahan kimia yang dikenali oleh ikan adalah darah, minyak ikan, dan aroma spesifik lainnya. Misalnya hormon. Orientasi penciuman adalah untuk mengenali sarangnya, dan bau lain untuk diingat, misalnya tanah, tanaman, dan hormon yang dikeluarkan bersama feses. Misalnya feromon. Dikutip dari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur Igede Suranaya Pandit MP pada tahun 2000. Yang terakhir ada indera pendengaran atau telinga. Sistem pendengaran pada ikan terbilang sangat lemah. Hal tersebut dikarenakan telinga pada ikan tidak berfungsi secara optimal. Pada umumnya, ikan memiliki alat bantu dalam mengoptimalkan pendengarannya tersebut. Alat bantu itu berupa reseptor sensitif yang membentuk garis lateral yang dapat mendeteksi arus dan getaran lembut dan merasakan gerakan ikan atau mangsa di dekatnya. Pada bagian kanan sudah dilampirkan gambar indera pendengaran pada ikan.
Adapun lateralis sistem berfungsi untuk yang pertama auditory, yang kedua mekanosensori, dan yang ketiga elektrosensori. Adapun organ yang digunakan dalam pendengaran yaitu yang pertama inner ear. Organ yang terdapat pada inner ear yaitu yang pertama ear cell. Yang kedua otolith yang berfungsi untuk keseimbangan. Yang ketiga saculus dan lacena yang berfungsi untuk organ suara. Yang keempat ada utriculus dan canals yang berfungsi untuk equilibrium atau keseimbangan. Pada pendengaran ikan, energi suara merupakan tekanan gelombang yang mana air lebih padat daripada suara, sehingga penyebaran suara dengan frekuensi yang rendah lebih mudah terjadi di air. Adanya koneksi antara gelembung renang dan telinga membuat ikan lebih sensitif. Keseimbangan pada ikan dilakukan ketika menerima gerakan dirasakan dengan menggerakkan otolith melalui hair cell. Yang kedua adalah lateral line system. Lateral line system berfungsi untuk mendeteksi gerakan di air dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Lateral line system terdiri dari sel-sel neuromas di kanal dan kulit, mengandung hair cell dan merespons perubahan mekanik. Arus listrik dapat dideteksi dengan organ khusus. Namun, beberapa ikan yang tidak memproduksi listrik tetap dapat merasakan energi listrik. Fungsi arus listrik yang dimiliki ikan adalah untuk mendeteksi lokasi objek, komunikasi, dan navigasi. Untuk mendeteksi arus listrik, ikan akan mengatur tubuhnya lurus dan akan berenang naik turun. Dikutip dari Dr. Uun Yanuar, SPI, MSI, dan Sri Hadiati pada tahun 2020. Terima kasih kepada para presentator yang telah menjelaskan sistem indera pada ikan. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para presentator yang telah menjelaskan secara keseluruhan tentang sistem syaraf pada ikan. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari materi sistem syaraf pada ikan dari beberapa presentator tadi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti sampai di sini saja, saya akan membuka sesi tanya-jawab yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan masukan dan tanggapan terkait materi sistem syaraf pada ikan. Kalian bisa mencantumkan pertanyaan kalian pada kolom chat komentar. Baiklah teman-teman semua, demikianlah diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini terkait materi sistem syaraf pada ikan. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian dari teman-teman semua dan mohon maaf apabila kelompok kami ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita selalu bahagia dan selalu diberi kesehatan.